Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita masuk perkuliahan dengan mata kuliah pengantar promosi kesehatan. Berarti ini masih dasar dari mata kuliah Pramkes, ya. Namanya aja pengantar kita. Baik, sebelum perkuliahan dimulai, marilah sama-sama kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar selama proses perkuliahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Ya, saja. Silakan dimulai doanya. Nah, kita masuk ke konsep promosi kesehatan. Ya, kenapa sih kita harus lihat dulu bagaimana konsep promosi kesehatan? Gitu ya. Karena apa? Dulu yang ada itu adalah kita kenal pada zaman dulu itu namanya pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku. Yang ada itu adalah pendidikan kesehatan, tapi seiring perubahan ya itu berubah jadi promosi kesehatan. Karena apa? Kalau pendidikan kesehatan kita hanya memberikan informasi kesehatan aja, hanya melakukan pendidikan kesehatan aja, ya informasi kesehatan atau penyuluhan aja. Tetapi pada dasarnya promosi kesehatan itu adalah kita memberdayakan masyarakat. Ya, ingat ya, inti dari promosi kesehatan ini tidak hanya memberikan informasi kesehatan, tetapi juga kita memberdayakan masyarakat. Ya, memberdayakan dengan memperdaya itu beda ya. Nanti jangan sampai salah kaprah ya. Jangan sampai kami di sini mau memperdaya ibu-ibu nih. Nah, nanti langsung diusir kita dari pertemuan tersebut. Ya enggak? Jadi memberdayakan itu beda dengan memperdayakan. Kalau memberdayakan berarti kita memberdaya, membuat dia berdaya. Saya tidak berdaya, tapi saya berdaya, berarti saya mampu gitu ya. Ya, memberi kemampuan dari dirinya sendiri, ya memberdayakan masyarakat gitu. Paham yang Ibu sampaikan maksudnya? Ya, bagaimana kita memberdayakan masyarakat, bagaimana kita membuat masyarakat itu sendiri, dia itu dari tahu, ya, dia mengetahui kita memberikan informasi kesehatan, ya, dia tahu, sehingga dia tahu, dia mau, ya, dia berniat untuk berubah perilakunya, mau, sehingga dia mampu untuk melakukan perubahan. Jadi promosi kesehatan itu tidak hanya memberikan informasi aja, tetapi dari dia tahu, mau, dan mampu untuk merubah perilakunya. Oke, 3 kunci itu aja. Dia tahu, kalau dia udah tahu, dia mau, ya, sehingga kalau dia udah mau, dia mampu. Ada nggak dia tahu, dia sudah tahu informasi tersebut, misalnya imunisasi, ya, atau dari gini, Dinda, misalnya Dinda tidak tahu apa-apa tentang imunisasi, Dinda tidak mau melakukan imunisasi terhadap anak, misalnya. Tapi setelah itu Dinda dapat penyuluhan nih, dapat informasi kesehatan. Si Dani melakukan kegiatan Pramkes di tempat Jorong Dinda. Ya, sehingga Dinda mengerti, wah imunisasi kayaknya penting ini, kalau nggak dampaknya seperti ini gitu ya. Dinda udah tahu kan. Nah, sehingga selanjutnya Dani masih melakukan upaya-upaya Pramkes, sehingga Dinda mau berubah, mau melakukan imunisasi. Ya enggak? Dinda udah tahu nih, sehingga Dinda mau untuk melakukan perubahan. Nah, apakah sampai di situ aja Dani pergi? Ya, Dani masih tidak melakukan upaya Pramkes lagi. Selesai enggak perubahan perilaku dari si Dinda? Enggak, karena dia hanya baru tahu dan mau. Tapi Dinda tidak mampu untuk melakukan pergi ke imunisasi. Bisa saja disebabkan misalnya tidak adanya sarana untuk pergi ke pelayanan kesehatan atau kurangnya dukungan dari keluarga, ya, sehingga Dinda tidak mampu untuk pergi melakukan imunisasi terhadap anaknya. Bisa saja nggak seperti itu. Nah, makanya dalam strategi Pramkes ini diharapkan masyarakat itu dia dari tahu, mau, dan mampu untuk melakukan perubahan. 3 kunci tersebut ya untuk Pramkes promosi kesehatan.
Paham konsepnya untuk promosi kesehatan? Ya, jadi kita tidak hanya memberikan informasi-informasi, tetapi juga melakukan upaya-upaya dari tahu, mau, dan mampu. Oke, jangan ingat tahu goreng, ya tahu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Health, promosi kesehatan, health promotion. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, health promotion ini, ya, bagian dari 5 level preventif, ya, preventif, ya, 5 tingkat pencegahan. Jadi ada 5 tingkat pencegahan. 5 ini apa aja? 5 ini ada namanya health promotion nomor 1. Ya, namanya tingkat pencegahan berarti ada 5. Ya, promosi kesehatan ini bagian dari 5 tingkat pencegahan. Ya, promosi kesehatan. Yang jelas 1 adalah promosi kesehatan. Yang kedua itu namanya ada perlindungan khusus. Yang ketiga ada namanya diagnosa dini dan pengobatan segera. Yang keempat adalah namanya mengurangi kejadian, ya. Yang kelima adalah pemulihan. Ya, mengurangi terjadinya kecacatan. Yang kelima adalah pemulihan. Itu bagian dari 5 tingkat pencegahan dari promosi kesehatan. Promkes ini juga merupakan upaya promosi. Inti kata dari promosi, upaya memasarkan, penyebarluasan, ya, memperkenalkan. Nah, ini adalah kata kuncinya, itu adalah promosi, ya enggak? Oh, saya mau melakukan promosi. Nah, promosi adalah upaya untuk memasarkan, penyebarluasan, memperkenalkan dari program-program kesehatan. Di mana tujuannya itu adalah, salah satunya adalah untuk pendidikan kesehatan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Enggak, lanjut? Lanjut, Bu. Nah, kita lanjut ke health promotion yang bagian dari tingkat pencegahan yang kita lihat tadi ya. Menurut Wivel dan Clark itu 5 tingkat pencegahan dalam promosi kesehatan itu adalah health promotion, Ibu bilang tadi, promosi kesehatan, specific protection, ya, perlindungan khusus, spesifik perlindungan khusus atau perlindungan khusus. Yang ketiga adalah early diagnosis, ya, diagnosis dini dan pengobatan segera, treatment. Yang keempat itu adalah mengurangi terjadinya kecacatan atau pembatasan kecacatan. Yang kelima itu adalah rehabilitasi atau pemulihan. Ya, jadi tingkat pencegahan itu adalah yang pertama kita memberikan promosi kesehatan. Yang kedua itu adalah kita melakukan perlindungan khusus. Nah, perlindungan khusus bagaimana sih kita dalam melakukan perlindungan khusus terhadap diri kita agar tidak terjadinya penyakit? Yang ketiga itu adalah bagaimana early diagnosis, ya, diagnosa dini dan pengobatan segera. Itu termasuk pencegahan nggak? Misalnya Dinda nih, Dinda udah merasa sering-sering sakit perut pada saat haid dan segala macam. Ya, kalau tidak adanya pencegahan dalam diri Dinda akan membiarkan sehingga dapat, mana tahu ternyata ada kanker dan segala macam. Tetapi karena Dinda adanya pencegahan ya sebagai diagnosa dini dan pencegahan pengobatan segera, Dinda akan segera melakukan pengobatan. Maksudnya itu pemeriksaan ke dokter. Nah, gimana? Mungkin saja melalui pap smear, ya, atau apapun itu sehingga terdeteksi, wah ternyata ada gejala kista, misalnya kita nggak tahu ya. Ternyata. Nah, sehingga kalau kita sudah tahu lebih awal, otomatis pengobatannya bisa lebih cepat ditangani. Nah, apalagi kalau misalnya dibiarkan tidak dilakukan diagnosa dini, nah bisa-bisa itu akan berubah jadi kanker, ya nggak lebih parah dan akan menyebabkan kematian. Gitu, paham? Untuk diagnosa dini. Nah, selanjutnya itu adalah untuk disability limitation, pembatasan atau pengurangan terjadinya
ke disability adalah kecacatan, ya, pengurangan catatan. Ya, kenapa? Karena sudah di awal sudah dilakukan, karena di awal sudah dilakukan nih, enggak? Karena di awal kita sudah melakukan diagnosa. Oke. Nah, terakhir itu adalah rehabilitasi atau pemulihan. Ya, pemulihan berarti bagaimana rehabilitasi ya, ini tinggal rehabilitanya. Nah, melakukan pemulihan. Nah, bagaimana upaya kita setelah sakit, misalnya kita pasca melahirkan atau pasca operasi, bagaimana langkah-langkah kita biar pemulihannya cepat, ya, gitu. Oke, biar tidak semakin parah dan semacamnya, itu rehabilitasi. Atau pemulihan dari, pernah dengar orang yang kecanduan, dia direhabilitasi katanya. Berarti dia melakukan pemulihan terhadap dirinya. Gitu. Nah, kita lihat ya. Kita lihat bagaimana sih arti promosi kesehatan menurut para ahli, ya, bagaimana para ahli, pengertian dari promosi kesehatan dari para ahli. Nah, kita lihat pada tahun 1984, nah, WHO itu merevitalisasi istilah pendidikan kesehatan menjadi promosi kesehatan. Kenapa? Karena pada saat itu adanya kesan negatif pendidikan kesehatan. Karena perubahan perilaku pada saat itu hanya melalui pemberian informasi saja. Ya, seperti Ibu bilang tadi, hanya sampai tahu aja. Ya, sampai hanya mengetahui aja, tapi tidak ada tindak lanjut selanjutnya. Kalau dia udah tahu, ya udah dia sekedar tahu aja, tapi dia tidak ada keinginan dia untuk melakukan perubahan atau dia tidak mampu untuk melakukan perubahan. Gitu. Karena apa? Karena perubahan perilaku atau perilaku baru itu pasti membutuhkan fasilitas nggak? Ibu. Ya. Nah, dalam melakukan perubahan perilaku membutuhkan fasilitas nggak? Ya. Contohnya apa? Harus tidak ada lagi yang buang air besar sembarangan, tidak ada buang air besar lagi di sungai. Ya, berarti dia butuh fasilitas jamban sehat di rumahnya nggak? Nah, itu. Jadi makanya WHO merevitalisasi setelah pendidikan kesehatan itu menjadi promosi kesehatan. Jadi tidak hanya memberikan informasi saja atau penyuluh kesehatan saja, tetapi juga melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Itu namanya bagian dari promosi kesehatan. Ya, jadi dari pendidikan kesehatan ya, dari tahu ya enggak, tahu, mau, sehingga dia mampu untuk melakukan perubahan, ya, perubahan perilaku atau perilaku baru, ya, perubahan perilaku dari misalnya dari perilaku yang tidak sehat menjadi perilaku yang sudah menjadi kebiasaan menjadi perilaku yang sehat, gitu ya. Nah, makanya WHO merevitalisasi pendidikan kesehatan menjadi promosi kesehatan. Jadi promosi kesehatan itu tidak hanya berperilaku sehat, ya, bertumpu pada cara peningkatan hidup sehat, tetapi juga cara bagaimana dalam perubahan lingkungan dan bagaimana sistemnya. Oke, jadi lebih kompleks, ya. Kalau perubahan lingkungan berarti dilihat itu adalah apa? Misalnya saja, bukan hanya berperilaku sehat, tetapi bertumpu pada cara peningkatan, bagaimana cara kita dalam peningkatan hidup sehat. Misalnya lingkungan kita, biasanya sampahnya berserakan atau sampahnya atau limbahnya ya tidak sehat ya, tidak. Nah, dengan adanya perubahan dalam dirinya ya, tidak mau diare dan segala macamnya atau DBD segala macamnya, nah adanya perubahan lingkungan. Ini salah satu contohnya saja. Oke. Sampai di sini ada yang bertanyakan? Lanjut? Belum ada, Bu. Lanjut. Kita lihat pengertiannya lagi ya. Promosi kesehatan. Promosi kesehatan adalah suatu proses memberdayakan atau memandirikan masyarakat ya
di mana tujuannya itu adalah untuk memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya sendiri melalui peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan serta pengembangan lingkungan sehat. Oke, paham maksudnya? Intinya, jadi promosi kesehatan itu adalah memberdayakan ya atau memandirikan masyarakat, memberdayakan atau memandirikan masyarakat di mana tujuannya itu adalah untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya sendiri. Melalui apa? Melalui dari peningkatan kesadaran. Ya, meningkatkan kesadaran itu adalah tahu. Ya, peningkatan kesadaran berarti kita memberikan penyuluhan-penyuluhan, ya, memberikan informasi kesehatan, kesadaran. Ya, misalnya seperti ini. Ibu, kalau BAB sembarangan, ya, itu talinya ada di mana-mana. Ya. Kalau dihinggapi oleh lalat, ya, hinggap ke makanan. Efeknya apa, Ibu? Ya, kita memunculkan kesadarannya. Ya. Atau mungkin kita melakukan prakteknya langsung. Misalnya kita kasih aqua gelas seperti ini misalnya. Ya. Aqua gelas seperti ini kita suruh misalnya Dani, silakan diminum, kita tusuk ya, silakan diminum. Dani mau nggak minumnya? Jelas mau. Ya, ini bagi masyarakat yang misalnya BAB sembarangan nih, contohnya. Ya, oke mau. Nah, kita cari yang ada BAB. Wah, ternyata ada seonggok tai misalnya, di situ. Nah, kita ambil. Ini contohnya, kita kacau. Kita suruh si Dani minum lagi, mau nggak Daninya minum? Mau nggak Dani? Nah, dari situ Dani, wah, sadar. Nah, inilah yang terjadi, ya, mungkin kita memberikan penyuluhan ya kepada Ibu. Inilah terjadi Bapak Ibu kalau kita BAB sembarangan. Nah, tai ini dihinggapi oleh lalat. Mungkin ujung-ujung kaki lalat ini mungkin sama sebesar rambut ini. Nah, hinggap di lalat, hinggap di makanan kita. Nah, ini yang akan kita makan. Inilah seperti ini yang terjadi. Sehingga timbullah kesadaran dari masyarakat tersebut. Ya, saya tidak mau lagi lah, saya efeknya seperti ini loh, dampaknya sadar dia. Sehingga dia mau untuk berubah. Saya tidak mau lagi ya BAB sembarangan. Saya maunya BAB-nya di jamban, sehat. Ya, jamban di kloset yang ada langsung septic tank-nya. Ya, itu namanya jamban sehat. Jangan hanya di jamban tapi keluarannya tetap ke banda. Banda tahu? Selokan. Selokan. Nah, jadi seharusnya zaman saat itu adalah adanya septic tank. Nah, gitu. Sehingga dari dia sadar tahu ya, sehingga dia mau dan mampu untuk melakukan perubahan, di mana dia juga melakukan pengembangan terhadap lingkungan sehat. Oke, itu adalah pengertian dari promosi kesehatan. Kita lanjut. Nah, ini juga ada pengertian dari Algren. Mana dia nih? Dari Algren itu mengatakan promosi kesehatan adalah segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, organisasi yang dirancang untuk memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Ini adalah pengertian promosi kesehatan menurut Algren pada tahun 1984. Oke, jadi dia segala bentuk kombinasi ya pendidikan kesehatan dan dia juga melakukan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik dan organisasi. Kira-kira apa ya kesehatan yang terkait dengan ekonomi? Apa? Misalnya mau membuat jamban sehat tapi nggak ada dana, terkait dengan ekonomi. Atau politik ya, ataupun organisasi yang ada, bisa kita organisasi LSM atau PM yang ada di masyarakat untuk sebagai upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat juga bisa. Politik juga gitu, mungkin kita bisa dari pemerintahan untuk melakukan atau mendukung program-program kesehatan kita dalam melakukan perubahan kepada masyarakat. Nah, di mana itu dirancang untuk memudahkan kita ya, memudahkan masyarakat untuk melakukan perubahan perilaku.
mampu, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Ya enggak, misalnya saja PRT membuat adanya desa sehat atau desa asri. Nah, itu juga merupakan bagian dari politik atau orientasi, di mana dia tujuannya itu adalah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Ya, itu menurut Al Green. Kalau menurut Piagam Ottawa, itu menyatakan pada tahun 1986, dia menyatakan promosi kesehatan itu adalah suatu proses untuk memampukan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan. Ini kata-katanya lebih sederhana, tapi pada intinya sama ya, memampukan masyarakat atau memberdayakan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. Ini lebih sederhana kata-katanya, tapi pada intinya sama. Oke, lanjut. Nah, menurut WHO, tahun 1984 itu juga mengatakan proses yang membuat orang mampu meningkatkan kontrol terhadap dirinya dan lingkungannya dan memperbaiki kesehatan mereka sendiri. Oke. Ini masih sama konsepnya ya, memberdayakan masyarakat, memandirikan masyarakat, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan dan melihara kesehatannya dengan cara meningkatkan kesadaran ya atau tahu, menjadi mau dan mampu. Pada intinya sama. Nah, kita lihat lagi, itu adalah dari pengertian promosi kesehatan. Oke, pada intinya sudah paham? Ramkes, Ibu ulangi lagi. Siapa yang bisa ngulang konsep dari promosi kesehatan? Dani, Dinda, silakan. Intinya adalah Promkes itu apa? Oke, silakan. Asia, Bu. Asia, oke. Intinya dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, terus juga dia mau dan akhirnya mampu untuk melaksanakannya. Sih, Bu. Di mana tujuannya itu adalah untuk Tujuannya agar memberdayakan masyarakat, meningkatkan dan memperbaiki. meningkatkan, memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Oke, jadi promosi kesehatan adalah memberdayakan masyarakat ya atau memandirikan masyarakat dari dia tahu, mau dan mampu untuk melakukan perubahan dirinya dan perubahan lingkungannya. Ya, di mana tujuannya itu adalah untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Oke, itu poin-poinnya yang penting. Oke, cukup untuk konsep promosi kesehatan? Cukup, Bu. Cukup. Nah, kita lanjut ke 5 tingkat pencegahan menurut level dan Clark. Nah, ini yang tadi nih yang kita bahas tadi. Nah, di sini adanya health promotion ya, karena promosi kesehatan ini bagian dari 5 tingkat pencegahan menurut level dan Clark. Oke. Seperti yang sesuai dengan yang pengertian tadi. Tahu, mau, dan mampu. Terus yang selanjutnya itu adalah specific protection, adalah perlindungan khusus. Ya, berarti kalau perlindungan khusus contohnya seperti apa? Seperti alat pelindung diri, pemakaian alat pelindung diri bagi para pekerja, misalnya orang yang bekerja di las. Nah, alat pelindung dirinya apa? Misalnya pemakaian kacamata hitam yang tidak merusak mata, atau para pekerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang menimbulkan kebisingan, mungkin dia memakai earplug ya untuk melindungi telinganya ya, untuk agar tidak terjadi cedera ya. Banyak sekali, atau pemakaian topi atau pemakaian boot ya, atau sarung tangan, atau dalam membuat kue, atau siapapun, itu namanya perlindungan khusus, atau pemakaian masker. Nah, itu specific protection. Pencegahan nggak itu? Jaga jarak. Nah, apalagi pada saat ini, pada saat COVID ya. Nah, itu bagian dari spesifik atau perlindungan khusus. Contohnya. Ya, selanjutnya itu adalah early diagnosis, diagnosa dan
prompt treatment, ya, pengobatan segera, diagnosa dini dan pengobatan segera. Jadi pada saat kita merasakan keluhan, apapun keluhan yang dirasakan, segera kita diagnosa. Nah, saya sakitnya kenapa ya? Ya, kalau kita bisa sendiri, wah kayaknya saya demam nih, atau gejalanya saya demamnya udah beberapa hari. Nah, kita sudah tahu segera lakukan pengobatan, ya, untuk terjadinya pencegahan komplikasi. Namanya pencegahan, ya. Oke, selanjutnya itu adalah mengurangi terjadinya kecacatan. Disability limit, ya, limit pembatasan atau mengurangi. Nah, contohnya apa? Contohnya itu adalah misalnya kita sudah sakit nih, supaya tidak semakin parah, apa aja sih usaha kita agar tidak bertambah lagi penyakitnya atau untuk mengurangi terjadinya kecacatan. Paham ya? Terus rehabilitasi itu adalah pemulihan. Ya, misalnya udah sembuh dari sakit, bagaimana upaya kita mungkin minum jus, ya enggak, untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau meningkatkan darah. Itu namanya pemulihan, upaya-upaya kita dalam pemulihan dari sembuh dari sakit. Gitu. Oke, 5 tingkat pencegahan menurut Gievel dan Vogt. Nah, jadi kita lihat bagaimana ruang lingkup promosi kesehatan. Ya, jadi ruang lingkup promosi kesehatan ini dapat dikelompokkan menjadi 2 bidang. Ya. Jadi ilmu promosi kesehatan ini yang mencakup promosi kesehatan ini dapat dikelompokkan menjadi 2 bidang. Ya, yang pertama itu adalah ilmu perilaku. Ilmu perilaku ini merupakan dasar dalam pembentukan perilaku manusia. Ya enggak? Apa aja itu ilmu-ilmunya? Ilmunya itu adalah psikologi, antropologi, sosiologi. Udah belajar kita ini sosiologi, antropologi, psikologi? Tujuannya apa? Sosiologi, antropologi belum ya? Belum. Semester ini ya? Nah, psikologi. Nah, itu kita pelajari bagaimana perilaku. Kenapa kita perlu mempelajarinya? Nah, kita akan berhadapan dengan masyarakat. Di situ kita akan belajar bagaimana karakter manusia, bagaimana perilaku manusia. Ya, bagaimana kalau kita sudah mengetahui karakter manusia, kita bisa menghadapinya. Ya, jadi tidak sama kita menghadapi kelompok A dengan kelompok B. Ya, tidak sama perlakuan kita dalam menghadapinya, dalam memberikan penyuluhan atau dalam memberdayakan masyarakat. Karena karakternya beda-beda. Oleh sebab itu kita perlu mempelajari ilmu-ilmu ini, ilmu perilaku. Ya, masih ingat respon itu terjadinya bagaimana? Ya. Dan di sini ini pentingnya kita mempelajari ilmu perilaku. Oke. Misalnya Dani orangnya keras, ya. Budayanya kental dan segala macam, ya. Biasanya budaya kental, keras, ya, tidak terlalu mau kompromi dan segala macam. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan, bagaimana kita menghadapi Dani tersebut? Ya, berarti kita harus pelajari bagaimana karakter dari si Dani. Ya, kalau kita sudah paham dengan karakternya, kita bisa memasukinya. Kita bisa berbicara dengan Dani tersebut. Ya enggak? Perlu enggak seperti itu? Perlu enggak kita ilmunya? Nah, gitu. Ya, tidak hanya ke masyarakat aja, misalnya ke adik aja kita perlu mengetahui karakternya dia, ya enggak? Agar kita bisa saling beria-ia, seia sekata. Ya kan? Nah, begitu juga ke masyarakat. Kalau kita hanya tidak memikirkan ini, ya, tidak melihat ini, tidak melihat karakter manusia, perilakunya bagaimana, ya, kita bisa-bisa diusir. Ya, belum kita melakukan penyuluhan lagi kita sudah nggak terima di masyarakat tersebut, gitu. Nah, oleh sebab itu kita perlu mempelajari ini. Ya, selanjutnya itu adalah ilmu-ilmu yang diperlukan untuk intervensi perilaku. Ya, atau pembentukan dan perubahan perilaku biasanya itu adalah pendidikan, komunikasi, manajemennya, kepemimpinannya. Berarti ini adalah ilmu-ilmu yang terkait dengan intervensi perilaku. Oke, bagaimana komunikasi kita, manajemen, bagaimana kepemimpinan, misalnya bagaimana kepemimpinan daerah tersebut segala macamnya. Nah, ini dia. Ya, 2 bidang dalam 2 ilmu, ya, 2 bidang ilmu-ilmu yang mencakup dalam promosi kesehatan, ilmu perilaku dan ilmu intervensi perilaku. Oke, manajemen ini juga perlu kita nih, kepemimpinan, ya, oke, dan sebagainya. Oke, di sini ada yang ditanyakan? Lanjut.
Lanjut, Bu. Kita masuk ke ruang lingkup Promkes berdasarkan 2 dimensi. Dari dimensi kalau tadi berdasarkan bidang ilmu. Nah, sekarang itu adalah dimensi yang kita lihat, dimensi aspek sasaran pelayanan kesehatan dan dimensi tempat pelaksanaan promosi kesehatan. Kalau kita lihat dimensi dari sasaran aspek pelayanan kesehatan, ya, itu ada sasaran primer, ada sasaran tersier, sekunder, primer, sekunder, tersier. Nah, itu kalau kita lihat dari ruang lingkup Promkes berdasarkan dimensinya ya. Ya, dari sasaran pelayanan kesehatan, ada sasaran primer, sasaran sekunder, sasaran tersier. Kalau primer itu lebih ke masyarakatnya langsung. Ya, ada tersier, sekunder, dan ada tersier. Nanti kita lihat lebih rincinya. Nah, kalau tempat, kalau tadi sasaran ya, nah sekarang adalah tempat pelaksanaannya, itu ada seperti keluarga, ada seperti sekolah, ada seperti rumah sakit. Nah, keluarga itu lebih kecil lingkupnya. Di sekolah ada organisasi, ya. Kalau betul kita lihat dari tempat pelaksanaannya. Oke. Jadi untuk ruang lingkup Promkes berdasarkan dimensinya itu dilihat dari aspek sasaran dan aspek tempat pelaksanaan promosi kesehatan. Ya, kita lihat apa aja itu. Kita lihat kalau dari aspek pelayanan kesehatan, ya, itu ada dari tingkat promotif, tingkat preventif, tingkat kuratif, dan tingkat rehabilitatif. Oke. Jadi ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ada 4. Oke, jadi Promkes ini ada tingkatnya ada 4. Ada tingkat promotif, promosi, ada tingkat preventif, pencegahan, ada tingkat kuratif, pengobatan, dan ada tingkat rehabilitatif, pemulihan. Loh, kita kan Promkes, pencegahan, kok ada tingkat kuratif, pengobatannya? Fungsi kita apa? Kan kuratif itu seharusnya bagian kedokteran sama keperawatan kebidanan. Kok kita ada juga kuratif? Nah, kira-kira jawabannya apa? Kalau promotif preventifnya oke lah ya, promosi dan pencegahan. Nah, ini emang tugas pokok kita. Ya. Tapi Promkes ini juga pada tingkat kuratif dan rehabilitatif. Apa fungsinya dalam pengobatan dan rehabilitasi atau pemulihan? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak? Izin menjawab, Bu. Oke, silakan. Siapa ini, Asia? Iya, Bu. Jadi promosi kesehatan itu kita tidak hanya sebagai tenaga penyuluhan, tapi juga sebagai kayak pengingat. Jadi misalkannya kenapa ada pengobatan dan rehabilitasi di promosi kesehatan. Jadi itu juga mempermudah kita dalam menyampaikan sesuatu. Misalkannya nih, menyampaikan penyuluhan terhadap suatu penyakit. Nah, kalau promosi tentu pasti emang itu sudah menjadi tugas kita. Atau pencegahan sudah menjadi tugas kita. Nah, untuk pengobatan ini, nanti suatu waktu ternyata pas audiens kita mendengarkan penyuluhan dari kita, ternyata sudah ada yang terkontaminasi atau sudah ada yang diserang penyakit tersebut. Itu juga akan memudahkan kita dalam menyampaikan menyampaikan informasi tersebut. Mungkin kayak gitu, Bu, kalau menurut Asia. Terima kasih, Bu. Oke, bagus ya, mendekati ya. Nah, jadi kalau kuratif, kenapa kita mempelajari kuratif juga? Nah, ini untuk pengobatan. Jadi pada saat pasien di rumah sakit misalnya, mereka sedang melakukan pengobatannya nggak? Sedang rawat inap. Nah, tugas kita sebagai tenaga Promkes adalah memberikan penyuluhan. Bagaimana upaya-upaya dari peningkatan stamina atau penyakitnya tidak semakin parah. Nah, ini dia kuratif. Apa aja? Misalnya pada saat rawat inap, misalnya sehabis operasi, misalnya bagaimana upayanya supaya penyakitnya ini tidak luka ini cepat sembuh, ya enggak? Ini bagian rehabilitatif juga ya.
bagaimana lukanya cepat sembuh, terus tidak lelah, ya, itu pengobatan. Ya, bagaimana pada saat kita ada yang rawat inap, kita melakukan promosi kesehatan, Ibu ini loh supaya penyakitnya cepat sembuh. Nah, ini yang harus dilakukan Ibu. Misalnya orang siap diabetes atau siap operasi jantung semua macam. Nah, Ibu nggak boleh lelah ya, Ibu makannya harus dijaga seperti ini ya Ibu ya. Nah, kayak gitu. Bahkan lakukan promosi kesehatan di sana pada tingkat kuratif, pada tingkat pengobatan. Ya, kalau promotif biasanya orang yang sudah sehat sasaran kita, orang yang sehat agar dia bisa memelihara kesehatannya agar tidak sakit. Kalau preventif itu orang yang beresiko untuk sakit, ya, misalnya ibu hamil beresiko enggak? Nah gitu. Tapi kuratif berarti orang yang sudah sakit, kita lakukan penyuluhan. Rehabilitatif berarti orang yang sudah sehat, orang yang sudah sembuh dari sakit, kita lakukan promosi kesehatan. Paham? Paham, Bu. Diulang lagi, kalau promotif berarti sasaran itu adalah orang yang sehat agar dia bisa memelihara kesehatan agar tidak sakit. Sakit. Ya. Nah, kalau tingkat preventif berarti orang yang beresiko untuk sakit. Beresiko terjangkit. Contohnya ibu hamil, misalnya ibu bayi gitu ya. Berarti kalau kuratif sasaran itu adalah orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit. Bisa saja kita melakukan penyuluhan di rumah sakit, ya, kayak ibu-ibu yang sedang dirawat inap misalnya, ya. Tapi jangan pula orang yang sedang dioperasi kita lakukan promosi kan nggak akan didengar orang yang sakit, tapi orang yang sedang dalam pengobatan, ya. Terus rehabilitatif orang yang sudah sembuh dari sakit agar dia itu tidak sakit lagi ke depannya. Pemulihan, nah, upaya agar cepat sehat kembali dan segala macam, ya. Oke, sasarannya paham ya ini ya. Ini berarti orang sembuh dari sakit. Oke, sampai di sini ada yang bertanyakan? Sampai di sini ada yang bertanyakan? Nggak ada? Clear ya? Oke, lanjut. Nah, ini dia. Ini penjelasannya. Oke, proses orang yang kelompoknya, kelompok orang sehat sasarannya, tujuannya untuk meningkatkan, memelihara kesehatannya, ya, misalnya dia sehat, bagaimana dia tetap memelihara kesehatan agar tidak sakit, gitu ya. Contohnya, dalam suatu populasi 80% sampai 85% orang yang benar-benar sehat, ya, atau survei dengan berkembang itu memelihara kesehatannya sehingga jumlahnya dapat dipertahankan. Jadi tidak ada yang sakit, ya, karena dia sudah mempertahankan kesehatannya. Oke, itu untuk kelompok promotif ya, pada tingkat promotif. Selanjutnya preventif. Nah, berarti orang yang berisiko, kelompok orang sehat dan kelompok orang yang berisiko. Contohnya siapa? Mungil, bayi. Nah, ternyata obesitas juga termasuk orang berisiko enggak? Berisiko penyakit apa? Penyakit degeneratif. Banyak penyakit degeneratif seperti apa? Diabetes, apalagi penyakit jantung koroner, ya, banyak ya, asam urat dan segala macamnya, penyakit degeneratif. Terus selanjutnya adalah PSK termasuk adalah orang yang berisiko dari penyakit apa? HIV, AIDS dan segala macamnya, ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu adalah mencegah kelompok tersebut agar tidak jatuh sakit. Ya, ini juga termasuk pencegahan primer. Oke, paham sasarannya yang tadi Ibu bilang tadi ya? Paham, Bu. Selanjutnya kuratif, berarti ini adalah orang yang sudah terkena. Bagaimana penyakit tersebut tidak menjadi lebih parah. Gitu. Ya, misalnya DM, TBC, hipertensi, atau jantung. Nah, bagaimana upayanya supaya penyakit tersebut tidak menjadi lebih parah? Apa aja upaya-upaya pencegahannya? Ya, ini juga termasuk dari pencegahan sekunder. Oke, ya, sama yang Ibu bilang tadi. Lanjut. Nah, rehabilitatif itu adalah bagaimana orang itu segera pulih kembali, ya, atau mengurangi kecacatan seminimal mungkin.
Ya, misalnya orang yang baru sembuh, penyakit yang baru sembuh dari satu penyakit. Nah, bagaimana dia bisa segera pulih kembali, nah supaya gimana dia tuh untuk mengurangi kecacatan. Paham untuk yang tadi Paham, Bu. promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi jangan sampai ditanya loh, kalian kan Promkes, kok kalian kuratif juga sih ruang lingkupnya Promkes? Ya, Anda bisa menjelaskan semuanya. Seperti tadi, kita tidak hanya promotif dan preventif saja, tetapi kita juga promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ingat itu. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah ruang lingkup promosi kesehatan berdasarkan tempat pelaksanaannya. Tempat pelaksanaan pertama itu adalah di tempat tatanan keluarga atau rumah tangga. Nah, ini lebih sangat penting sekali karena ini segala sesuatu ini berasal dari keluarga atau rumah tangga. Oke, bagaimana kita melakukan promosi kesehatan di keluarga itu berbeda caranya dengan sekolah, berbeda juga di tempat kerja, ya berbeda juga di tempat-tempat umum, dan bagaimana juga di tempat institusi pelayanan kesehatan. Nah, ini adalah bagaimana ruang lingkup, bagaimana kita dalam melakukan promosi kesehatan dari berbagai tatanan. Ya, tatanan keluarga, tatanan sekolah, tatanan tempat kerja, tempat-tempat umum, dan tempat di institusi pelayanan kesehatan. Misalnya kalau di keluarga, nah bagaimana? Misalnya datang ke rumah tersebut, memberikan informasi kesehatan, memberikan promosi kesehatan. Atau di tatanan sekolah, bagaimana strategi kita? Di tempat kerja bagaimana pula strateginya? Ya, di tempat umum bagaimana juga strateginya? Ini kita lihat dari luar lingkup tempat pelaksanaannya. Oke. Habis. Sampai di sini ada yang ditanyakan terkait konsep promosi kesehatan. Pas, oke rasanya? Oke, Bu. Oke, silakan siapa yang bisa menyimpulkan dari beberapa slide kita tadi itu, siapa bisa menyimpulkan bagaimana konsep dari promosi kesehatan dari sepanjang berapa slide kita ini ya? Nah, 18 slide. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Asia lagi boleh, Bu? Boleh, silakan. Jadi dari awal yang menurut Asia lengkap, prinsip promosi kesehatan ini dari mulai kita memberdayakan atau meningkatkan kesehatan masyarakat, baik itu dari lingkungan keluarganya, lingkungan sosialnya, tempat bekerja atau sekolah. Kita selain sebagai tenaga penyuluhan atau tenaga promosi, kita juga bertugas di sana untuk sebagai kuratif atau pengobatan dan rehabilitas. Karena kalau misalkannya audiens atau klien kita itu terjangkit satu penyakit yang kata Asia tadi, akan lebih mudah untuk kita melakukan, misalkannya sudah terkontaminasi penyakit COVID-19. Nah, gimana kita menyampaikan, mungkin kalau spesifiknya untuk obat tidak ada, tapi kita dengan cara begini, oh ini nih Bu, Pak, oh ini nih caranya untuk biar lebih tidak, kalau misalkan pasien kita mengalami sesak nafas yang berlebihan atau gimana, ini nih Pak upayanya, atau ini bisa dikonsumsi Pak biar lebih meringankan gitu kalau menurut Asia, Bu. Kasih Bu. Oke, bagus sekali Asia ya. Atau ada yang lain yang menambahkan? Bu. Ya. Menurut saya dari sepanjang penjelasan yang telah Ibu sampaikan, saya dapat menangkap bahwa kita sebagai tenaga promosi kesehatan itu berfungsi sebagai tenaga kesehatan yang memasarkan atau memperluaskan tentang kesehatan, sehingga membuat masyarakat itu yang awalnya menjadi tahu, mau, dan mampu. Namun, kita tidak hanya berfungsi sebagai tenaga kesehatan yang mempromosikan kesehatan, kita juga berfungsi sebagai kuratif, rehabilitatif, dan kuratif. Menurut saya segitu, Bu. Terima kasih. Oke. Ini bagus sekali ya, Asia dan Alfa Salsabila ini ya. Nah, jadi pada intinya ya, promosi kesehatan ini itu adalah kita memberdayakan masyarakat atau memandirikan masyarakat dari dia tahu, mau, dan mampu untuk meningkatkan dan melihara kesehatannya. Ya, tidak hanya dirinya tetapi juga perubahan lingkungannya. Itu satu poinnya.
Oke. Selanjutnya itu adalah ini lagi. Ruang lingkup promosi kesehatan itu adalah pada tingkat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pada tingkat promotif itu adalah sasarannya kita itu adalah orang yang sehat, di mana tujuannya itu adalah memelihara kesehatannya agar tidak sakit. Oke, kalau preventif itu adalah untuk mengurangi, sasarannya itu adalah orang yang berisiko untuk penyakit. Orang yang berisiko seperti bumil, bayi, siapa lagi orang yang berisiko? Nah, itu upaya promosi kesehatan, obesitas juga. Nah, selanjutnya itu adalah kuratif, adalah orang yang sedang orang yang sedang sakit, kuratif. Berarti kita melakukan promosi kesehatan pada sasaran itu adalah orang yang sedang sakit. Ya, contohnya orang yang orang yang diabetes atau jantung. Nah, bagaimana supaya sakitnya tidak semakin parah, ya enggak? Nah, kayak gitu. Selanjutnya itu adalah rehabilitatif, orang yang sembuh dari sakit. Gimana supaya dia itu tidak terjadinya kecacatan, ya, agar cepat pulihnya kembali. Nah, kayak gitu. Oke. Oke ya, untuk konsep promosi kesehatan. Oke, Bu. Oke, sampai di sini ada yang bertanyakan? Kita tutup ya pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa tugasnya besok ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga berkah ya. Nah, Ibu tutup ya Zoom-nya. Baik, Bu.